Assalamualaikum Yogis, apa kabar hari ini? Astagfirullah. Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan semoga sehat dan semua guys. Nah guys, kali ini aku akan bahas tentang bagaimana virus corona. Setelah kita lihat beberapa waktu yang lalu ada seorang YouTuber yang melaporkannya bahwa dia meremehkan virus corona ini guys. Wow. Nah, sebab itu aku akan bahas. Nah, sebelum kamu lihat itu, mari kita simak penjelasan berikut soal dari beberapa pendakwa dari Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dan Asyaf. Tidak perlu takut. Sekarang dunia dibuat semua orang supaya takut. Sampaikan kepada dunia dan sampaikan kepada orang yang membuat berita takut-takut itu. Kami sebagai umat Islam dan kami bangsa Indonesia tidak pernah takut dengan siapapun. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan semua permasalahan yang ada ini. Allah, dekatlah kita kepada Allah, insya Allah semua akan nyingkir. Anda lebih takut membeli alat-alat untuk mencegah supaya tidak kena corona, tapi Anda tidak pernah mendatangkan ustadz untuk menyegah anak cucu kalian masuk neraka. Tidak pernah. Pernah ragat untuk ngurusi anak cucu supaya tidak masuk neraka? Tidak pernah. Tapi kalau berita corona, apapun dijual guna untuk membeli supaya selamat daripada corona. Dari Agim Boyhedes. Oke. Makan bang. Tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal pada waktu yang ditetapkan. Didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus tahu bahwasanya musibah itu bisa Allah timpakan kepada siapa saja. Fitnah itu akan bisa Allah timpakan kepada bukan orang yang berbuat zalim. Yang la tusiba adalah dzalamu minkum khasah, tidak akan menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, tidak. Bisa saja yang ridho dengan orang bermaksiat akan ketimpa juga. Mungkin semacam itu. Jadi ada sebuah tempat dia melakukan kemaksiatan, lalu Allah timpakan musibah. Orang berimannya kena. Cuman buahnya orang beriman ini nanti tetap selamat di akhirat. Baik. Jadi semacam itu, musibah akan selalu ada. Hari ini ada ini, ada itu, kan selalu ada. Dan musibah dihadirkan oleh Allah bukan karena Allah tidak mampu untuk mengangkatnya, untuk mengangkat orang yang sadar kalau itu musibah. Dan bagaimana menyikapi musibah? Jadi Allah yang mengangkat derajat seorang hamba itu bermacam-macam cara. Ada jadikan ahli ibadah, kaya raya, sedang menderma, punya ilmu, jadi ulama, dan seterusnya. Ada dikasih sakit, kasih bencana, macam-macam. Itu kan kisah dunia. Kalau pengen nggak ada ujian, nanti masuk surga nggak ada ujian. Oh, gengs, bahwa kita nggak boleh ya sombong aja guys. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan.
Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati lo tau ah. Emosi gua jadinya. Kita tahu kultur Indonesia kan ini memang so matang. Nah, kita nggak boleh menghina orang gitu. Saya tahu kamu pakai masker, cuman ya kita harus menghargai apa yang diperjuangkan oleh pemerintah gitu guys. Jangan pakai masker kamu pakai gitu. Nah, kita harus ambil pentingnya sini, jangan demi konten, demi apapun kita lecehkan gitu, jangan sampai guys. Wow. Dan demi konten doang, demi subscriber jangan. Tapi kita perjuangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita kedepankan, gitu guys. Asia. Walaupun dia udah minta maaf, tapi kan ya ada seorang dokter yang dokter Yusuf juga mau berjuang sarjana hukum. Sebab itu, makanya kan kata pepatah yang mengatakan bahwa kita kalau kamu meninggal, kamu nggak tahu kalau kamu meninggal. Maksudnya apa sih guys? Kalau kita meninggal, kita nggak tahu apa yang kita lakukan saat ini. Kita yang dilakukan oleh manusia ini apa gitu pada kita? Ya, kalau gotong mayat kita, apa? Soalnya kita, mereka itu kita yang meninggal nggak tahu guys. Nah, sebab itu makanya kita harus menghargai apa yang kita lakukan pemerintah saat ini. Kita kan berada di Indonesia, di bawah naungan yaitu Bapak Presiden Pak Jokowi. Kita harus menghargai apa yang dilakukan beliau guys. Aku mau minta maaf sama semuanya. Aku nggak tahu aku bakal jadi kayak gini, omongan aku bakal jadi kayak gini tuh aku nggak tahu. Aku sama sekali bukan untuk ngeremehin tenaga medis, enggak. Emang pure bener kata kalian aku bodoh. Di video itu aku bodoh, ngomong nggak dipikirin dulu, itu bener banget. Aku sama sekali nggak nolak kalian ngatain aku tuh enggak, karena aku tahu di situ aku salah. Pokoknya aku mau minta maaf dan kalian jangan dengerin omongan aku yang itu, karena sebenarnya aku pun pakai masker dan aku tuh juga di tas aku tuh selalu bawa tisu basah yang ada alkoholnya gitu. Somat dan Apa yang terjadi setelah datang virus corona? Apa yang terjadi? Rumah makan Islamic food di Singapura antrian panjang. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Singapura, yang non-muslim, yang tak Islam, lebih percaya kepada makanan orang Islam. Bicara makanan ini bukan bicara tentang masalah Islam saja. Insya Allah, kalau video ini kalian share, didengar oleh mereka, insya Allah banyak yang bersyahadat. Pas ditengoknya penceramahnya Abdul Somad, tak jadilah. Ustaz radikal nih gitu. Kalian terlalu termakan isu. Jangan kalian makan isu. Yang dimakan itu bakwan.